Oke, ini adalah gambar perbedaan kondisi arteri spiralis pada ibu hamil normal dengan pada ibu preeklamsia. Arteri spiralis itu apa, Bu? Arteri spiralis itu arteri tempat kita mengalirkan darah maupun oksigen dari maternal ke janin. Pakai yang mana ya? Nah, ini arteri spiralis yang saya kuning ini, ya. Nah, pada saat kehamilan, tadinya kan arteri spiralis ya cuman ada di ibu ya. Pada saat kehamilan ada implantasi. Ini bagian dari, ini kursor saya kalau saya gerakkan nampak di situ. Nampak, Bu. Nampak ya, oke. Nah, ini adalah bagian janin, di sini adalah bagian ibu. Kalau ini terjadi implantasi, normalnya desi 2 ini akan menginvasi ke dalam tubuh ibu. Ini kan batas ibu ya, di sini ini batas ibu. Nah, ini dia akan menginvasi ke dalam sini normalnya. Jadi sitotrofoblasnya ini masuk ke sini. Kenapa kok dia masuk ke sini sampai ke sini, dia menginvasi sampai ke dalam? Dia ada remodeling arteri spiralis itu tadi. Jadi arteri itu yang tadinya seperti ini saja dimasuki oleh sitotrofoblas sehingga dia menjadi pembuluh darah yang lunak. Pembuluh darah yang lunak, pembuluh darah yang bisa lebar, yang tidak kontraksi tetapi yang dia bisa berdilatasi lebar untuk memenuhi kebutuhan si bayi ini tadi, si janin yang ada di dalam perut. Tapi nyatanya pada ibu preeklamsi ada kegagalan remodeling. Tadi kan harusnya ini. Nah, harusnya kan menginvasi sampai ke sini. Ini gagal, dia nggak bisa. Jadi sitotrofoblasnya itu tidak bisa sampai masuk ke bagian ibu. Yang ada pembuluh darah atau arteri spiralis ini tetap kondisinya, tidak remodeling. Remodeling itu berubah modelnya ya. Ini tidak berubah, tetap kaku, tetap keras, tetap vasokonstriksi. Sehingga dengan demikian terjadilah iskemia plasenta. Plasentanya jadi kekurangan oksigen, plasentanya jadi kekurangan nutrisi. Dari situ muncullah beberapa istilahnya radikal bebas begitu, yang memicu terjadinya preeklamsia. Bisa dipahami ya bahasa saya ya. Jadi kalau tadi ngomongnya ada remodeling arteri spiralis, yang dimaksud remodeling itu apa sih Bu? Ya ini tadi. Arteri yang harusnya dia berubah karena kehamilan, dia harus mengkondisikan dengan sitotrofoblasnya menginvasi tempat itu supaya lebar, supaya aliran darah untuk oksigen dan nutrisi tercukupi. Ini gagal. Jadi dia tidak bisa menginvasi ke ibu sitotrofoblasnya. Jadi yang ada di dalam pembuluh darah ibu tetap kaku, tetap kecil, tetap vasokonstriksi tadi. Jadilah yang dialirkan kan nggak banyak, nutrisinya nggak banyak, oksigennya nggak banyak, sehingga terjadi hipoksia plasenta atau iskemia plasenta. Bisa ya dipahami ya. Nah, itu remodeling. Oke, itu remodeling arteri spiralis. Nah, dari beberapa penyebab ini timbullah preeklamsia, gitu ya. Bu, kemudian orang preeklamsi harus bagaimana tata laksananya? Ada tata laksana konservatif, ada tata laksana aktif. Tata laksana konservatif bagaimana? Kita pertahankan kehamilannya. Jadi tidak semua preeklamsia itu akan diterminasi. Konservatif kita pertahankan dengan mempertimbangkan kemampuan janin hidup di luar. Janinnya sudah viabel atau belum? Kalau janin belum viabel dan kondisinya baik-baik saja, tidak ada komplikasi, kita akan coba pertahankan dengan memberikan obat penurun tekanan darah, dengan kemudian pemantauan ketat seperti itu. Tapi kalau kondisinya yang pertama meskipun belum viabel, prematur kurang dari 37 minggu, tapi ada komplikasi misalnya gawat janin, atau mungkin ibunya sampai terjadi eklamsi, atau mungkin kondisi kesejahteraan janin NST-nya nggak bagus,
ketubannya keruh atau ketubannya sudah mulai berkurang, maka kita bisa lakukan penata laksanaan aktif walaupun usia kehamilannya belum aterem. Kalau sudah aterem biasanya nggak pikir panjang, apapun kondisinya, kalau janinnya sudah viabel, maka dilakukan penata laksanaan aktif, akan diterminasi. Haruskah dengan seksio? Tidak harus, tapi seksio itu adalah gold standarnya. Kenapa? Pada saat ibu meneran akan ada peningkatan tekanan darah, sehingga itu mengkhawatirkan kondisinya. Gold standarnya memang seksio, tapi bisa kita lakukan misalnya ibu tidak meneran dengan vakum ekstraksi, atau mungkin dengan forceps. Jadi persalinan-persalinan dengan menggunakan alat. Tapi kalau ditanya yang paling aman, gold standarnya bagaimana? Seksio cesaria. Cukup jelas sampai di sini? G, sangat jelas Bu. Jelas Bu. Oke, gitu ya. Jadi itu preeklamsia, eklamsia. Kalau sudah sampai eklamsia, sudah kejang, maka kita harus memberikan obat golongan apa ya? Obat yang paling dianjurkan adalah magnesium sulfas atau MgSO4. Nanti kan kita ada laboratorium untuk pemberian MgSO4. Ya. Gitu. Mudah-mudahan jadi ngerti. Jadi kalau selama ini ngomong, oh iya